Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia untuk kita semua. Saya Irma Hidayanti akan menyampaikan materi mengenai pemecahan masalah matematika. Nomor 1. Jelaskan dan berikan contohnya bahwa matematika merupakan ilmu deduktif. Matematika sebagai ilmu deduktif merupakan proses pengerjaan matematis yang dapat dibuktikan kebenarannya dari setiap pernyataannya yang didasarkan dari kebenaran pernyataan sebelumnya. Metode deduktif sering digambarkan sebagai pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum menjadi khusus. Nah, aturan yang berlaku dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya, dan setelah terbukti baru diterapkan menjadi bersifat khusus. Contoh, buktikan jumlah dua bilangan ganjil adalah bilangan genap. Perhatikan tabel penjumlahan bilangan ganjil. Dari tabel ini, 1 ditambah 1 hasilnya 2, 3 ditambah 1 hasilnya 4, 9 ditambah 1 hasilnya 10, atau bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil sama dengan bilangan genap. Nah, dari hasil penjumlahan tabel di atas, tentunya bahwa setiap dua bilangan ganjil jika dijumlah hasilnya selalu genap. Dalam matematika, tidak dibenarkan membuat pembuktian dengan cara demikian, walaupun menunjukkan sifat itu dengan mengambil beberapa contoh yang lebih banyak lagi. Matematika tetap tidak memberikan pembuktian yang menyatakan bahwa jumlah dua bilangan ganjil adalah bilangan genap sebelum membuktikannya secara deduktif. Pembuktian jumlah dua bilangan ganjil adalah bilangan genap. Misalkan bilangan ganjil itu adalah A dan B, sehingga dapat dinyatakan A sama dengan 2X plus 1 dan B sama dengan 2Y plus 1, dengan X dan Y masing-masing bilangan asli. Nah, dapat kita jumlahkan bahwa A plus B sama dengan 2X plus 1 ditambah 2Y plus 1 sama dengan 2X ditambah 2Y ditambah 2. Sama dengan 2X plus Y plus 1. Karena A dan B kelipatan 2, maka A dan B ini habis dibagi 2. Suatu bilangan yang habis dibagi 2 adalah genap. Sehingga A plus B ini bilangan genap. Jadi terbukti bahwa jumlah dua bilangan ganjil adalah bilangan genap. Nomor 2. Apa yang mempengaruhi proses pemecahan masalah dari seseorang? Yang pertama ada pengalaman awal, pengalamannya atau kebiasaannya dalam memecahkan suatu permasalahan. Yang kedua ada latar belakang. Nah, jadi kemampuannya dalam menyelesaikan suatu masalah karena setiap orang pasti mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Yang ketiga ada keinginan dan motivasi. Jadi, dilihat kembali dari dalam dirinya masing-masing, seberapa besar keinginannya serta keyakinannya bisa untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang keempat, ada struktur masalah. Nah, hal ini sangat berpengaruh karena dilihat pada masalah atau soal yang diberikan. Jika terlalu sulit untuk dikenali, maka akan membuat tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Nomor 3. Carilah dua masalah matematika dan selesaikan menggunakan salah satu strategi pemecahan masalah. Jika mungkin, selesaikan kembali masalah tersebut menggunakan strategi yang berbeda dengan sebelumnya. Masalah ke-1. Strategi menuliskan persamaannya. Contohnya jumlah 4 bilangan berurutan adalah 66. Tentukan 4 bilangan tersebut. Kita pahami dulu soalnya, lalu kita tuliskan apa saja yang ketahuinya. 4 bilangan. Nah, kita misalkan bahwa 4 bilangan itu adalah A plus 1, A plus 2, A plus 3. Setelah kita jumlahkan, lalu kita jawab 4A plus 6 sama dengan 66. 4A sama dengan 66 dikurangi 6. 4A sama dengan 60. A sama dengan 60 dibagi 4 sama dengan 15. Jadi, 4 bilangan berurutan itu adalah 15, 16, 17, 18. Masalah kedua, strategi bekerja mundur. Contohnya, Chandra mengalihkan suatu bilangan dengan 7, hasilnya ia kurangkan dengan 5, lalu ditambah 3, ditambah lagi 1, hasilnya dibagi 6.
Bilangan akhir yang ia dapat adalah 8. Berapakah bilangan Chandra mula-mula? Cara menyelesaikannya, kita menggunakan syarat terbalik, seperti dikali menjadi dibagi, ditambah menjadi dikurang, ataupun sebaliknya. Nah, cara penyelesaiannya, kita bekerja dari belakang, karena strateginya bekerja mundur. Bilangan akhirnya 8 dikali 6 sama dengan 48. Hasil dari 48, kita kurangkan 1 dikurang lagi 3 menjadi 44. Nah, hasil dari 44 ini kita tambahkan 5 sama dengan 49. 49 ini kita bagi menjadi 7 dan hasilnya 7. Jadi bilangan canda mula-mula adalah 7. Masalah kedua dengan strategi menggunakan tabel. Soalnya sama seperti yang sebelumnya. Hanya saja ini menggunakan tabel. Cara menyelesaikannya menggunakan syarat terbalik. Nah, langkah-langkah awalnya adalah dari belakang, bilangan akhir. Jadi hasilnya 8. 8 ini dikali 6, 48. 48 dikurangi 1, 47. 47 dikurangi 3, 44. 44 ditambah 5, 49. 49 dibagi 7, 7. Jadi bilangan Chandra mula-mula adalah 7. Nomor 4. Apakah tahapan pemecahan masalah matematis yang dikemukakan oleh Polya memahami masalah, mengembangkan rencana, melaksanakan rencana, dan memeriksa kembali dapat digunakan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan alasanmu dan berikan contohnya. Ya, karena tahapan dari Polya merupakan tahapan pemecahan masalah yang sederhana. Contohnya, ibu membeli beras 6 kg, gula 4 kg, telur 6 kg, dan minyak goreng 2 liter. Harga setiap kilogram beras 9.000, gula 16.000, telur 26.000, dan 1 liter minyak goreng 15.000. Berapakah yang harus dibayar ibu? Tahapan pemecahan masalah yang dikemukakan oleh Polya. Yang pertama, memahami masalah. Nah, pada tahapan pertama ini, kita diminta untuk memahami suatu masalah tersebut, seperti apa yang diketahuinya, terus ditanyakannya apa. Yang kedua, mengembangkan rencana. Nah, pada tahapan kedua ini, kita membuat suatu rencana, atau kita membuat langkah-langkah pengerjaannya. Nah, dari contoh soal tadi, itu bisa direncanakan dengan mengalihkan jumlah dari setiap yang ibu beli dengan harga 1 kilonya. Yang ketiga, melaksanakan rencana. Rencana masalah yang telah dibuat tadi dapat dibuktikan dengan cara menjumlahkannya. Yang pertama ada beras 6 kg dikali 9.000 sama dengan 54.000. Gula 4 kg dikali 16.000 sama dengan 64.000. Telur 6 kg dikali 26.000 sama dengan 156.000. Minyak goreng 2 liter dikali 15.000 sama dengan 30.000. Jumlah hasil keseluruhan yang harus ibu bayar adalah 304.000 rupiah. Yang keempat ada memeriksa kembali. Nah, kita dapat memeriksa kembali entah itu dari langkah-langkahnya, hasil penjumlahannya, sudah benar atau belum. Demikianlah hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.